Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa Dhamma TV, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, Manage Your Mind. Dan seperti biasa, saya sudah ditemani dengan salah seorang narasumber, yaitu beliau adalah Yang Mulia Jaya Ratano. Namo buddhaya, Bante. Pada kesempatan kali ini kita bertempat di Dhammasala Lumbini di Padepokan Dhamma Dipa Arama. Dan saya juga bersama dengan para samanera, atasilani, calon silacaro dan juga calon silacarini. Namo buddhaya. Ya, pemirsa, pada kesempatan kali ini, pada saat ini adalah bulan puasa bagi saudara-saudara kita umat muslim. Nah, seperti apakah puasa dalam agama Buddha? Adakah juga puasa di dalam agama Buddha? Hari ini akan kita bahas, karena tema kita pada kesempatan kali ini puasa dalam agama Buddha, Bante ya. Ya, jadi pemirsa, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Bante, langsung silahkan saja dijelaskan puasa dalam agama Buddha seperti apa. Terima kasih kepada Mbak Sinta. Oke. Kepada pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara di dalam mimbar agama Buddha, yang mana kita bisa mendapat pengetahuan, mendapat wawasan, pengertian yang tentu nanti akan sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa kita terapkan dan bisa kita laksanakan. Berkaitan dengan tema pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang puasa. Puasa sudah baku dalam bahasa Indonesia, yang mana kalau kita telusuri kita dapat mengetahui salah satu usul dari kata puasa tersebut, yaitu berasal dari bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Di dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta ada istilah kata, ada suatu kata. Di situ ada satu kata yang disebut sebagai uposata atau juga upawasata. Kemudian terus mengalami suatu penggunaan dan suatu pemaknaan menjadi suatu istilah upawasa, yang kemudian dalam lidah kita, ya khususnya dalam masyarakat Jawa, menjadi puasa. Arti secara khususnya puasa bisa diterjemahkan sebagai suatu pengendalian indera, pengendalian diri kita, di mana kita punya 6 indera, yaitu panca indera dan pikiran, jadi 6. Nah, itu khusus dalam puasa kita berusaha untuk mengendalikan diri lebih baik ketimbang ketika kita belum atau tidak puasa. Namun bukan berarti ketika tidak puasa kita umbar kesenangan indera, itu tidak. Nah, namun khusus untuk uposata, upawasata atau upawasa atau puasa itu sendiri, pengendalian indera itu lebih ketat lagi, lebih mendalam lagi, lebih tinggi lagi. Nah, sehingga nanti ketika kita tidak dalam puasa secara khusus, nah, modal dari pengendalian indera itu kita bisa terus terapkan. Nah, sehingga nanti ada kalanya kita puasa, kita lebih mendalam lagi dalam pengendalian indera. Ketika kita tidak dalam kondisi puasa, kita juga bisa mengontrol, mengendalikan indera kita supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi pihak lain. Nah, itu sekilas tentang pemaknaan puasa dari puasa. Nah, kemudian di dalam agama Buddha sendiri, ada tidak, Bante, puasa itu, Bante? Kalau ditanya ada atau tidak, justru sangat dekat. Sangat dekat sangat sekali. Dekat, Okay. Sangat ada gitu. Dan referensinya pun sangat jelas. Yang biasa diketahui adalah biasanya samanera dan juga atasilani yang melakukan puasa itu sendiri. Nah, bagi umat awam apakah itu juga diperbolehkan atau diwajibkan, Bante? Ya, dalam ajaran Buddha yang terlihat sangat jelas, kita kenal ada sila, moralitas atau aturan. Yang mana sila dasar kita kenal sebagai Pancasila Buddhis. Jadi mereka secara khusus yang meyakini Buddhis atau ajaran Buddha itu sebagai keyakinannya, sebagai agamanya, otomatis dia harus atau terikat menjalankan 5 sila tersebut.
Jadi sebagai umat Buddha apapun dia, secara tidak langsung dia punya kewajiban menjalankan Pancasila Buddhis tersebut, yaitu menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari asusila, menghindari bohong dan menghindari mabuk-mabukan. Jadi ketika seseorang itu sudah meyakini Dhamma atau ajaran Buddha itu sebagai keyakinannya, nah secara otomatis dia sudah harus berusaha untuk menjalankan Pancasila Buddhis tersebut. Nah, nanti setelah itu dia bisa meningkatkan latihannya. Misalkan kalau tadi seperti hari Uposata atau hari Upawasata itu dia bisa menjalankan 8 sila. Atau di waktu-waktu tertentu dia bisa menjalankan 10 sila dan seterusnya sesuai dengan nanti kemampuan dan tingkatan yang dia lakukan. Nah, berkaitan dengan Uposata atau Upawasata itu, kalau menurut kalender bulan, biasanya kalau disebut bulan mati atau bulan baru, dan bulan purnama. Bulan purnama, bulan terang. Nah, namun juga ada yang di tengah-tengahnya itu pun dijadikan sebagai hari Uposata. Misalkan kalau menurut kalender bulan, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23, dan seterusnya seperti itu. Jadi dalam satu bulan ada 4 Uposata, 4 hari Uposata. Ya. Nah, kalau biasanya Bante ya, yang kita ketahui dan juga pemirsa ketahui bahwa puasa itu tidak makan, tidak minum, menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, apakah di dalam agama Buddha puasa yang di dalam agama Buddha seperti itu, Bante? Kalau pengertian puasa hanya menahan indera lidah kita, itu pengertian puasa yang kecil, yang sempit. Karena sesungguhnya puasa atau pengendalian diri itu tidak hanya menahan kenikmatan indera kita, indera lidah kita. Namun semua indera kita itu berusaha kita kendalikan, baik mata, hidung, kulit, kemudian juga pikiran, kemudian juga dari indera-indera yang lainnya seperti indera telinga, dan itu semua kita kendalikan. Dalam arti maksudnya kita gunakan objek-objek tersebut yang kontak dengan indera kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak di luar kebutuhan, karena kalau di luar kebutuhan sudah menjadi kenikmatan. Nah, kenikmatan itulah yang harus dikendalikan. Karena kita makan, kita tetap butuh makan. Namun makannya itulah yang dikendalikan. Makannya itu yang diatur supaya nanti kita bisa menggunakan hidup kita ini dengan lebih bijak. Tidak melulu isinya makan, sekarang makan, besok makan apa, nanti makan siapa. Kan gitu. Iya. Nah, kemudian Bante, kemudian cara untuk mengendalikan pola makan itu sendiri bagaimana? Kalau di dalam Buddhis, karena ini memang tradisi yang sudah menjadi kebudayaan secara umum dalam masyarakat Buddhis, ketika seseorang berpuasa secara Buddhis untuk indera lidahnya, untuk makan itu, dia menggunakan makanan itu ketika pagi dan siang. Jadi pagi itu sekitar jam 7, siang sekitar jam 11. Jadi makanan padat yang ia konsumsi itu hanya paling banyak 2 kali dalam satu hari. Paling banyak 2 kali. Jadi pagi dan siang hari. Sebelum tengah hari. Sebelum tengah hari. Nah, itu mengapa itu dilakukan? Karena ketika pagi dan siang untuk mendapatkan makanan itu, khususnya di zaman dulu yang masih sangat sederhana, itu waktu yang paling tepat. Nah, ketika sore dan malam, karena tidak seperti zaman sekarang yang sudah ada listrik dan sebagainya, itu sudah teknologi maju, nah itu pada zaman tersebut sukar untuk mendapatkan makanan. Sehingga waktu yang paling tepat untuk mendapatkan makanan dan menjalankan sila secara Buddhis itu adalah pagi dan siang. Nah, setelah tengah hari itu masih boleh minum. Masih boleh minum. Seperti minum air bening, minum-minuman yang bagaimana supaya bisa membuat tubuh ini tetap seimbang. Tapi untuk makanan padat tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau misalnya minum air putih, macam susu gitu, boleh Bante? Pada umumnya tidak, karena itu bersifat mengenyangkan. Jadi kalau sesuatu yang mengenyangkan itu biasanya dianggap sebagai makanan padat. Nanti kalau seperti itu nasi di jus, wah, enak ya. Ya itu mengenyangkan jadinya. Jadi tidak mengakali makanan sehingga nanti membuat kita mencari yang enak-enak, bukan seperti itu. Kalau misalnya sari buah seperti itu bagaimana? Sari buah masih bisa diperkenankan asalkan airnya, jadi ampasnya tidak. Nah, terkadang kan sulit, akhirnya sudahlah air bening saja. Itu malah
pesan-pesan dari tips-tips kesehatan kembali lagi ke air bening. Iya, Itu betul lebih sekali. sehat. Nah, ya. Kemudian ada tidak Bante pantangan-pantangan yang ada atau tidak pantangan-pantangan untuk kita berpuasa? Pada saat kita berpuasa, haruskah kita makan vegetarian saja atau diperbolehkan makan daging dan lain sebagainya? Kalau untuk makanan Oke. yang memang orang mengerti puasa itu hanya sebatas makanan, secara dhamma tidak ada pantangan khusus. Silakan dia misalkan mau berpuasa secara Buddhis, dia mau vegetarian juga boleh. Dia tidak vegetarian juga boleh, asalkan dalam pengadaan bahan makanan tersebut dia tidak membunuh sendiri dan tidak menyuruh orang untuk membunuh. Misalkan dia masak sendiri, dia tidak menyebabkan binatang itu dia bunuh sendiri atau nyuruh orang untuk membunuh. Nah, dia membeli yang sudah mati. Misalkan di pasar atau apa, dia tidak tahu dari mana itu, dia beli sudah mati. Kalau dia beli masih hidup itu yang yang dihindari seperti itu. Ya, kalau pesan Bante? Pesan ayam, besok saya pesan 5 kilo gitu. Sebaiknya jangan, karena sebaiknya pesan itu jangan. mengondisikan orang itu untuk membunuh. Lebih baik dia cari saja, dia pergi ke pasar atau pergi ke supermarket dan sebagainya, dia cari yang sudah mati. Gitu. Kan situ banyak kan, apalagi zaman sekarang serba modern, apa saja ada gitu. Dalam bentuk daging, kalau istilah lebih tepat lagi dalam bentuk bangkai, karena itu sudah mati. Iya, nah itu betul. diolah sesuai dengan selera dia, sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi, sehingga tidak terikat harus vegetarian juga tidak, harus makan daging tidak juga. Jadi harus dengan bijaksana menggunakan, karena vegetarian pun juga ada tingkatan-tingkatan. Sehingga yang penting adalah bagaimana kita menggunakan perbuatan ini dengan baik, menggunakan waktu kita ini dengan baik, bukan karena ukuran lidah atau makanan. Ya, baik, kita tunda dulu Bante. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih berada di Dhamma Sala Lumbini Padepokan Dhamma Dipa Arama. Kita kembali lanjutkan perbincangan kita dengan Yang Mulia Jaya Ratano. Dan pemirsa, tema kita pada kesempatan kali ini adalah puasa dalam agama Buddha. Nah, Bante, tadi ada yang belum dijawab Bante pertanyaan saya. Apakah puasa di dalam agama Buddha itu diwajibkan bagi umat awam? Seperti yang menahan lapar, menahan makan dari pagi dan siang, itu apakah juga diwajibkan bagi umat? Sesungguhnya kalau dibilang wajib juga tidak, dibilang tidak wajib juga suatu latihan yang bagus. Nah, karena apa? Kalau dibilang suatu kewajiban, nanti ketika dia tidak menjalankan, dia ada merasa bersalah. Ketika dia menjalankan, dia berharap iming-iming, wah dapat hadiah, dapat bonus, apa dan sebagainya. Sehingga dalam Buddhis itu adalah pengertian. Bagaimana ketika dia bisa menjalankan itu, dia mendapat suatu manfaat dari pengendalian dirinya, dari kebijaksanaannya, dari hal-hal yang bajik yang dia tumbuhkan dari latihan yang dia lakukan. Jadi wajib atau tidak itu tergantung bagaimana dia menilainya. Kalau dia merasa ingin menjadi orang yang baik, dia harus wajib menjalankan latihan-latihan bajik tersebut. Tapi kalau dia merasa yang penting hidup saja, ya dia sukar untuk menjalankan kemajuan dari latihan tersebut. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Baik, Bante sepertinya ada Samanera atau Atasilani yang mau bertanya, silahkan saya berikan kesempatan kepada Samanera terlebih dahulu. Budaya Bante. Nama budaya. Ya, saya ingin bertanya, mungkin ini pertanyaan yang singkat, yang pertanyaan pertama yang ingin saya ketahui, kan tadi sudah dijelaskan oleh Bante tentang puasa dalam agama Buddha bahwa kita itu boleh setelah jam 12 boleh minum dan boleh mengkonsumsi juga sari buah seperti itu, yang tapi sudah disaring gitu, seratnya tidak ikut. Bagaimana halnya dengan degan atau air kelapa muda itu Bante? Apakah boleh setelah jam 12? Iya. Ini juga sering ditanyakan pertanyaan seperti ini, karena kan air kelapa itu kan air ya, tidak ada apa dan tidak ada ampasnya dan lain sebagainya. Dalam kesepakatan tradisi Buddhis, boleh menggunakan buah yang nanti diambil sarinya itu sebatas sebesar genggaman tangan. Nah, kelapa pada umumnya lebih besar dari genggaman tangan. Jadi kalau mau minum air kelapa di bawah tengah hari gitu. Karena itu suatu kesepakatan yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Sehingga bukan tidak boleh minum air kelapa, boleh, tapi waktunya itu yang diatur. Jadi sebelum tengah hari minum air kelapa. Tapi setelah tengah hari
ditahan sampai besok ketemu pagi hari lagi seperti itu. Iya. Nah, kemudian Bante, itu tadi kan sebesar kepalan tangan. Kalau seandainya itu kan airnya cuma diambil segelas ya. Biasanya kan airnya kalau udah lebih dari kelapanya, buah kelapanya besar tuh ya Bante ya. Itu airnya kan mungkin ada beberapa gelas. Kita ambil satu gelas saja juga tidak boleh. Kan kelapanya besar. Kan dari sumbernya. Yang dilihat dari kelapanya. Nanti bukan. melon kan atau semangka kan airnya banyak tuh diperes. Nah, nanti akal-akalan semua jadinya. Tidak gitu. seperti itu. Jadi kita tetap bisa mengkonsumsinya, cuma nanti waktunya yang kita atur seperti itu. Toh tidak, misalnya setelah tengah hari sampai besok pagi tidak minum air kelapa, pingsan atau gimana kan tidak seperti itu. Jadi kita pun berusaha untuk mengendalikan nafsu kita, keinginan kita. Oh, saya ingin minum air kelapa, tapi tunda dulu. Besok saja kalau memang waktunya sudah cocok seperti sudah itu. basi Bante, buka sekarang besoknya sudah basi. Nah, makanya bukanya pagi-pagi, minumnya pagi dan siang itu seperti itu. Iya. Gimana sama Nera? Ada lagi? Pertanyaan yang kedua sekarang, ini tentang puasa yang mungkin juga kurang begitu dimengerti oleh umat Buddha pada umumnya. Karena di dalam agama Buddha itu ditekankan kesadaran untuk melakukan misalkan seperti puasa. Tapi kebanyakan dari umat Buddha ya kalau ditekankan kepada kesadaran mereka tidak sadar-sadar gitu, hanya tidak mau melakukannya. Apakah tidak lebih baik puasa itu mungkin diwajibkan seperti itu? Karena dengan diwajibkan seperti itu kan mereka akan melakukannya seperti itu. Karena kalau menggunakan kesadaran sepertinya sangat susah sekali nanti. Dan yang ingin saya ketahui juga, apakah untuk melakukan puasa itu harus kita lakukan di tempat ibadah seperti wihara atau di rumah, dan apakah dengan kita melakukan puasa itu mungkin pandangan secara umum bisa istilahnya mengikis dosa lah, istilahnya mengurangi dosa-dosa kita. Karena agama Buddha kan tidak mengenal dosa tapi karma buruk kita seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Bagus sekali ya. Bagaimana puasa itu seperti tadi sudah sedikit kita bahas tentang wajib kewajiban atau tidak. Nah, kembali Buddha mengajarkan ajarannya, mengajarkan Dhamma adalah bagi mereka yang sungguh-sungguh untuk belajar. Jadi mengapa di dalam Dhamma itu tidak ada ikatan yang mengatakan seperti ini wajib, itu tidak wajib dan sebagainya. Karena kita harus mengerti tentang tujuan Buddha mengajarkan Dhamma. Bahwa Buddha mengajarkan Dhamma bukan untuk iming-iming, bukan untuk hadiah. Sebaliknya bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk pengertian. Nah, dengan pengertian yang baik, orang itu akan menjalankan dengan bahagia. Tapi kalau pengertiannya kurang, dia akan menjalankan dengan terpaksa. Nah, kalau sesuatu terpaksa, hasilnya juga nanti terpaksa. Iya, betul. Nah, sehingga kalau boleh menggunakan istilah wajib kalau kita boleh menggunakan istilah wajib, itu bagi mereka yang atas sila, 10 sila, dan lebih lagi seperti 270 sila. Makanya seperti para atasilani, para samanera, para biku, itu boleh disebut sebagai wajib menjalankan puasa. Kenapa? Karena ada peraturan langsung yang menghususkan mereka untuk menjadi seperti itu. Gitu. Nah, untuk yang 5 sila ini, umat Buddha yang secara umum, yang sebagai masyarakat Buddhis ini, nah, mereka ini diharapkan untuk bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, untuk membagi-bagi waktu. Karena kami pun bertemu di masyarakat bahwa banyak umat Buddha yang mereka aktif, mereka pekerja keras, tapi mereka bisa menjalankan 8 sila itu ke sehari-hari. Jadi mereka bisa menjalankan 8 sila itu dengan penuh sehari-hari seperti para atasilani, para samanera, para biku itu. Nah, kembali niat, kembali kemauan yang mereka lakukan seperti itu. Jadi sesungguhnya mengapa kita disarankan untuk belajar terus bisa mendalami supaya nanti pengertian kita semakin berkembang. Nah, dengan pengertian semakin berkembang, tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan kita akan semakin baik lagi. Seperti itu. Ya, jadi berarti kalau misalnya jadi tidak diwajibkan sama Niraya. Karena kalau diwajibkan nanti yang terpaksa nanti kasihan sama Niraya, Bante ya. Kasihan. Untuk yang 5 sila seperti itu. Untuk yang 5 sila nanti kasihan soalnya kalau terpaksa hasilnya tidak bagus juga sama Nira. Kalau mau disebut sebagai wajib, 5 sila itu Pancasila Buddhis itu wajib bagi perumah tangga Buddhis secara umum. Ya, jadi puasa bagi perumah tangga secara umum itu adalah Pancasila
Buddhis. Oke. Kalau kita mulai sebut sebagai suatu kewajiban. Kewajiban. Ya. Ya. Gimana sama Nera? Ya, yang tadi belum terjawab pertanyaannya, berarti apakah dengan kita itu melakukan puasa itu, apakah dosa-dosa kita itu bisa terhapuskan seperti itu, yang tadinya mungkin banyak dosanya sehingga dengan melakukan puasa itu hilang seketika seperti itu. Karena kan dalam agama Buddha itu kita memang tidak mengenal dosa, nakama buruk seperti itu. Dan yang tadi dijelaskan Bante itu, kalau kita umpamanya itu umat Buddha tadi dengan kesadaran melakukan puasa itu karena hasilnya tidak baik, walaupun kalau menurut saya walaupun tidak baik sedikitnya, kalau dia sudah melakukan karma baik walaupun dengan terpaksa, ya ada karma baiknya sedikit lah gitu. Terima kasih. Iya, iya. Iya. Ya memang betul. Namun kembali nanti kalau sesuatu terpaksa nanti akal-akalannya lebih banyak. Ya. Gitu, Bante, Makanya ya maaf ini kita bicara secara luas, korupsi nggak bisa diberantas-berantas karena banyak akal-akalannya. Oke. Ya, sehingga dengan akal-akalannya itu ya sulit untuk Dikendalikan. diberantas secara penuh Diberantas, seperti itu. Nah, Oke. berkaitan dengan pertanyaan yang kedua itu, tidak bisa sesungguhnya kalau hanya dengan puasa bisa menghapus perbuatan buruk kita. Tidak dengan seperti itu. Karena puasa adalah cara untuk mengendalikan diri kita. Jadi diharapkan kita yang sudah memiliki perbuatan-perbuatan yang kurang baik, kurang pantas, buruk dan sebagainya itu, nah, ketika kita ingat kita sedang menjalankan puasa, pengendalian diri kita lebih kuat lagi, sehingga potensi peluang karma buruk terjadi itu lebih kecil, bahkan tidak sampai terjadi. Nah, dengan tidak terjadinya karma buruk, kita malah melakukan karma baik. Betul. Nah, dengan karma baik dilakukan, kondisi kita untuk tentram, untuk damai, untuk bahagia lebih besar. Karena yang berproses, yang bekerja adalah karma-karma yang baik. Nah, karma-karma buruk yang sudah ada, ketika dia pun misalkan berbuah, dia bisa diimbangi dengan karma baik yang sedang kita lakukan atau yang sedang berbuah. Jadi sering diistilahkan dengan garam dan air, perumpamaan dengan garam dan air. Garam adalah perbuatan buruk, air adalah perbuatan baik. Kita terus tambah air, garamnya tidak hilang. Walaupun nanti kadar asinnya makin berkurang, bahkan tidak asin sama sekali. Kalau garam itu cuma sesendok, airnya 1 drum, tidak terasa asinnya. Tapi garamnya tetap ada. Itulah maksudnya bagaimana kita tambah air, tambah kebajikan, supaya kalaupun nanti karma buruk itu berbuah, menghasilkan satu akibat, ada pengimbangnya dari karma baik yang kita lakukan, seperti itu. Oke, gimana sama Nera? Sudah, terima kasih. Ada lagi sama Nera yang ingin bertanya? Ya, Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Saya Samanera Agaseno. Saya ingin bertanya perihal puasa. Nah, tadi Bante mengatakan bahwa puasa dalam tradisi Buddhis itu sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan sila. Nah, apakah dalam menurut pandangan Buddhis kepercayaan lain yang berpuasa itu bisa dikategorikan pelaksanaan sila juga? Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi di daerah saya itu jika ada orang yang berpuasa, umat Buddha juga ada yang berusaha menghormati mereka dan melaksanakan puasa. Nah, sedangkan puasa dalam tradisi mereka itu makan itu jam 6 sore dan sekitar jam 3 pagi. Sedangkan tradisi Buddhis untuk atasila itu harus dilaksanakan makan itu jam 6 dan sekitar jam 12. Nah, menurut penjelasan Bante, apakah ini tidak ada pertentangan seperti itu? Oke, ya. Bante, kita tahan dulu Bante, jangan kita jawab dulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Pertanyaan dari Samanera akan kita jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan pemirsa tadi sudah ada 2 pertanyaan dari Samanera dan sekarang langsung akan dijawab oleh Bante Jaya. Silakan Bante. Ya, terima kasih pada Samanera atas pertanyaannya yang sangat baik sekali. Berkaitan dengan apakah orang yang menjalankan puasa walaupun dia bukan Buddhis, dia disebut sebagai menjalankan sila. Selama ia masih mengendalikan indranya, mengendalikan fisik dan mentalnya, dia mengendalikan matanya, dia mengendalikan lidahnya, dia mengendalikan hidungnya, mengendalikan kulitnya, mengendalikan pikirannya, dari fisik dan mental itu disebut sebagai menjalankan sila. Jadi dalam tradisi apapun, dalam agama apapun orang itu berpuasa, asalkan dia mengendalikan indranya, dia tidak merugikan pihak lain atau makhluk lain, itu disebut sebagai menjalankan sila. Jadi walaupun dia bukan Buddhis, tapi dia mengendalikan indranya, mungkin
Sebelum dia berpuasa dia suka ngampleng, suka mukul, suka menganiaya, suka membunuh. Ketika dia berpuasa secara khusus dia bisa mengendalikan indranya, itu disebut juga menjalankan sila. Seperti itu. Ya. Berkaitan Untuk dengan pertanyaan kedua, ya ini memang terkadang terjadi ketidaksamaan budaya, tradisi ataupun waktu. Nah, yang bagaimana kita bisa menghormati. Nah, kalau dengan cara Buddhis sesungguhnya mudah. Kalau misalkan itu buka puasanya, tutup puasanya itu tidak sesuai dengan waktu yang Buddhis sepakati, minum saja. Iya. Ya, kita minum, ada minum apa sih? Kita minum saja. Ya kita minum misalkan minumnya kopi, minumnya teh, minumnya air bening. Kalau Anda minumnya itu, ya saya cukupnya ini saja. Kalau ditanya lebih lanjut, ya kita jelaskan. Toh dengan penjelasan yang kita berikan tersebut, malah dia akan semakin apa? Menghormati. Oh ternyata toleransi itu bisa diterapkan dengan cara yang sangat mudah seperti itu. Jadi bukan berarti kita serta-merta menentang dan sebagainya. Wah ini salah, ini keliru. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita punya pengertian yang luas, punya wawasan yang banyak itu, kita tetap bisa menjalankan dengan cara yang lebih bijak seperti itu. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan waktunya secara sepakatan kita itu, ya kita minum saja sambil kita menemani mereka seperti itu. Sama kami juga kalau mendapatkan undangan pembinaan itu lewat tengah hari, ya kami ya menghormati mereka. Misalkan mereka menawarkan makanan, ya kami terima tapi tidak kami makan. Iya, mereka menawarkan minuman yang sesuai dengan kebiasaan kita, ya kita bisa konsumsi. Nah, jadi nanti ketika mereka bertanya ya kita jelaskan. Nah, jadi ada pengertian yang lebih tepat daripada kita mentang-mentang misalkan kita lagi puasa nih, dalam puasa Buddhis kan salah satunya tidak mengumbar kesenangan indera mata. Misalkan melihat hiburan, tari-tarian dan sebagainya. Kemudian di rumah kita lagi puasa, saudara kita nyetel TV. Langsung TV-nya kita buang, kita banting. Ya itu tidak bijaksana. Listriknya kita matiin, ya tidak seperti itu. Biarkan dia yang tidak puasa dia nonton, kita tidak terpengaruh. Kita tidak mengikuti. Itu caranya. Jadi mengendalikan diri kita, bukan mengubah yang di luar, tetapi mencoba mengubah yang di dalam, mengendalikan yang di dalam diri kita seperti itu. Ya, bagaimana Samanera? Sudah jelas sekali ya. Ada lagi Samanera yang mau bertanya? Ya, silakan Samanera. Pak Siri ingin bertanya tentang manfaat dari puasa atau pelaksanaan Uposatha Sila dalam agama Buddha, Bante. Nah, seperti tadi Bante jelaskan bahwa pelaksanaan Uposatha Sila itu sendiri untuk mengendalikan indera-indera kita. Nah, adakah manfaat secara langsung yang lainnya begitu, Bante, selain pengendalian indera? Manfaatnya sesungguhnya sangat banyak, ya. Khususnya apalagi puasa secara Buddhis, ya. Kalau manfaat yang sangat sederhana, yang mungkin sepele namun bisa kerasa, yaitu lebih ekonomis. Ya. Kalau kita menjalankan 8 sila, itu secara ekonomis kita sangat menghemat. Apalagi zaman sekarang ini lagi rame-rame global warming, go green. Nah, kalau kita bisa puasa secara Buddhis dengan baik, itu secara ekonomis akan terjadi penghematan. Kita bisa menghemat untuk konsumsi makan, kita bisa menghemat energi, kita bisa menghemat listrik dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu itu hanya manfaat yang sangat kecil, manfaat yang sangat sederhana. Nah, manfaat yang paling utama adalah dengan kita punya pengendalian diri, nanti kita bisa menyaring niat-niat kita, kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita. Karena kan nafsu kita kan sangat sulit ya terkadang untuk dikendalikan. Nah, dengan kita terbiasa mengendalikan diri melalui sila, melalui puasa, nah nanti kita akan semakin mudah menyaring keinginan-keinginan kita. Nah, dengan kita bisa menyaring keinginan-keinginan kita tersebut, sehingga nanti perbuatan kita akan semakin tepat, akan semakin bijaksana. Tidak terjadi pengumbaran nafsu. Semakin berkualitas berarti ya. Nah, nanti itu pun berkaitan dengan ketika kita meditasi. Dengan sila kita yang baik, meditasinya akan tentram, akan damai. Betul. Tapi kalau silanya jelek, silanya buruk, meditasinya pasti kacau. Karena itu saling berhubungan. Bagaimana orang mau tentram meditasi kalau dia barusan habis ngomel-ngomel, habis ngamplengin anaknya dan sebagainya. Nggak bisa meditasi dengan tenang. Tapi dengan diri dia terkendali, indera dia terkendali, perbuatan dia terkendali melalui sila atau puasa tersebut, nah nanti dia akan mempunyai kesadaran, mempunyai konsentrasi, mempunyai pola pikir yang lebih bagus. Seperti itu. Jadi saling menunjang. Memang hanya dengan puasa saja tidak bisa menyucikan batin seseorang. Tapi modal dari puasa tersebut bisa membuat konsentrasi dan kesadaran kita semakin bagus. Khususnya seperti kita melakukan meditasi. Jadi manfaatnya juga tidak hanya bagi diri sendiri, bagi lingkungan sekitar kita juga
Sangat bagus sekali Bante ya. Tentu. Iya. Gimana sama Nera, sudah terjawab? Ada lagi sama Nera yang mau bertanya? Kalau tidak ada calon Selacaro yang mau bertanya? Tidak, belum ada? Kalau belum ada langsung ke saya dulu ya Bante ya. Nah, kemudian Bante, apa saja kiat-kiat yang bagi umat awam yang ingin melakukan puasa? Pertama adalah yang paling dasar, waktu. Oke. Ya, waktu. Jadi dia bisa mengatur waktu dengan baik. Karena dalam waktu kesepakatan dalam tradisi Buddhis, dalam ajaran Buddha, pergantian waktu itu adalah ketika matahari terbit. Jadi bukan tengah malam ketika seperti waktu internasional. Nah, ketika matahari terbit itulah pergantian waktu dalam ajaran Buddha. Nah, dia bertekad, dia mengambil sila, dia mengambil latihan puasa tersebut ketika matahari terbit, ketika hari berganti. Nah, putusnya besoknya lagi seperti itu. Jadi, besoknya lagi pada saat matahari terbit. Jadi dia bertekad ketika matahari terbit, ketika pergantian hari. Dia menjalankan 24 jam sampai besoknya. Nah, besoknya dia mau menjalankan lagi, dia bertekad lagi. Kenapa diulang supaya semakin kuat. Nah, dengan mengulang tekad, mengingat saya ini sedang puasa dan sebagainya, nanti ada misalkan ya godaan lah orang bilang, ada gangguan dan sebagainya, dia ingat, oh saya sekarang sedang puasa. Saya sekarang latihan, ada orang nawarin makan dan sebagainya, oh saya sekarang sedang puasa. Saya sekarang sedang menjalankan latihan sila seperti itu. Jadi gunanya, manfaatnya bertekad itu untuk mengingatkan tujuan dia, mengingatkan apa yang saat itu sedang dia lakukan seperti itu. Oke. Nah, kalau seandainya ini Bante, misalnya di Jawa pada umumnya kan ada waktu Indonesia bagian barat. Nah, kemudian di Bali adalah waktu Indonesia bagian tengah. Nah, kalau misalnya sekarang kita puasa hari ini kita di Jawa, puasa besok pagi harinya kita sudah di Bali. Nah, itu apakah kita mengikuti waktu yang di Bali ataukah haruskah yang di sini Bante? Ya, daripada kita bingung, lebih baik kita ngikutin waktu di mana kita berada. Jadi waktu setempat seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Budaya Bante. Nama budaya. Saya Atasinanira Tananandi. Tadi Bante menjelaskan mengenai pengertian puasa secara umum dan dalam Buddhis. Salah satunya yang membedakan adalah dalam Buddhis adalah mengendalikan indria seperti itu. Tentunya puasa ini berkenaan juga mengenai pembuka puasa seperti itu. Di sini saya ingin menanyakan bagaimanakah cara yang benar berbuka puasa dalam Buddhis seperti itu, karena secara umum saya lihat itu dalam berbuka puasa Buddhis itu secara umumnya itu cara membuka puasa itu mereka seperti balas dendam seperti itu karena sudah lama nggak makan seperti itu kan, jadi nanti dalam berbuka puasa mereka balas dendam seperti itu, makan sebanyak-banyaknya ya, gitu ya. Jadi tidak ada pengendalian diri. Jadi menurut saya itu percuma juga berpuasa, tapi dalam pembuka puasa kita mengumbar nafsu juga seperti itu. Terima kasih. Ya, itu memang yang sering terjadi di masyarakat. Makanya banyak para cendekiawan baik dari berbagai macam agama itu juga mereka sangat menyayangkan kalau puasa itu menjadi konsumtif. Nah, seperti yang disampaikan dari pertanyaan tersebut. Nah, kalau puasa itu menjadi konsumtif, yaitu ya seperti istilah ajang balas dendam. Tidak seperti itu. Justru ketika memang mengususkan untuk puasa, cobalah kendalikan semuanya, termasuk juga ketika makan. Jadi makan secukupnya untuk bisa menyambung hidup di hari ini supaya bisa melanjutkan hidup di hari esok. Dengan kita makan yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita, tidak mengumbar nafsu makan walaupun itu waktunya makan. Nah, itu akan membuat pengendalian indera kita bisa terus continue. Jadi bukan menahan pada saat waktunya itu, setelahnya itu bebas, tidak seperti itu. Makanya memang banyak yang sangat prihatin kalau puasa itu menjadi konsumtif. Tidak seperti itu. Jadi harus pengendalian itu berjalan terus. Makanya
walaupun nanti ketika tidak puasa, tetap kita berusaha untuk mengendalikan indera, walaupun tidak terikat dengan khusus aturan yang ditambahkan ketika kita puasa, seperti itu. Jadi bukan berarti kalau tidak puasa kita hambur-hamburkan, kita senang-senang, kita foya-foya, ya tidak seperti itu. Nah nanti ketika puasa ada yang lebih khusus lagi, sehingga batin kita makin peka, makin kuat kesadarannya, konsentrasinya makin kuat, sehingga nanti perbuatan kita akan semakin baik seperti itu. Ya, jadi bukan memang ajang balas dendam, bukan seperti itu. Itu tidak baik, karena itu tetap mengumbar nafsu. Jadi tidak ada pengendalian diri di dalamnya, begitu Bante. Jadi sia-sia ya Bante ya kita puasa berarti seharian. Ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi sayang ya, seperti menahan tapi meledak juga seperti itu ya. Sayang, tidak seperti itu. Harusnya tetap continue terus. Entah dia berpuasa atau tidak berpuasa, pengendalian indera harus tetap ditekankan. Ya. Bagaimana atas Silani? Sudah jelas ya. Nanti kita tunda dulu. Pemirsa, Anda jangan beranjak dari kursi Anda karena sesaat lagi kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan pemirsa, tadi sudah Samanera bertanya, Atas Silani sudah bertanya, sekarang giliran calon Atas Silani yang bertanya. Jadi langsung saja Bante ya kita dengarkan pertanyaannya terlebih dahulu, silakan. Ya, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Saya Parti. Di sini saya ingin bertanya, dalam adat Jawa itu kan ada istilahnya puasa Senin Kamis. Dan apakah dalam agama Buddhis itu sendiri kita boleh melakukan puasa Senin Kamis, dan apa manfaat yang akan kita peroleh Bante? Terima kasih. Senin Kamis. Dalam tradisi Jawa justru sangat banyak puasa. Iya. Ada yang muti, ada yang ngebleng, ada yang ngerawat, ada yang ngalong, macam-macam. Betul. Bagaimana kita bisa menghadapi atau kita bisa melihat budaya tersebut? Sesungguhnya tidak masalah. Asalkan di situ tidak ada pelanggaran sila, di situ tidak ada pengumbaran nafsu, silahkan. Misalkan kita sudah sering uposata, kemudian uposata itu tidak pas Senin Kemis kita lakukan, tidak masalah. Apalagi kalau ketika uposatanya itu pas jatuhnya Senin Kemis, ya lebih bagus lagi. Nah, jadi seperti itu, jadi sekalian seperti itu, tidak masalah. Jadi silahkan menggunakan adatnya masing-masing, budayanya masing-masing, selama di situ tidak ada pelanggaran sila. Dan tetap nah ada kalau misalkan dalam menjalankan puasanya di situ misalkan mencuri, di situ mabuk-mabukan, ya itu jangan, itu bertentangan. Tapi kalau selama adat atau budaya tersebut di situ ada pengendalian diri, tentu bahkan masyarakat Jawa itu kan kental sekali dengan budaya Buddhis. Nah itu bagaimana kita bisa memadukan, mengharmonisasikan antara budaya tersebut dengan Dhamma, seperti itu. Tidak masalah, tidak bertentangan, selama di situ tidak ada pelanggaran sila, seperti itu. Nah masalah nanti mengenai waktu makannya, silakan diatur. Diatur sesuai dengan bagaimana cocoknya antara waktu tersebut dengan waktu yang ini, seperti itu. Dan manfaatnya tentu sangat besar. Ya paling terasa itu tadi, yang paling juga sudah dirasakan, apalagi kalau anak-anak yang kuliah atau tidak bersama dengan orang tuanya, lebih ekonomis. Zaman sekarang kan didengungkan global warming, kita harus hemat energi dan sebagainya, harus ramah lingkungan, harus go green bahasa kerennya, seperti itu. Nah sehingga dengan kita bisa menjalankan puasa, sedikitnya kita sudah memberikan andil kepada lingkungan luas, kepada dunia ini, tentang bagaimana bisa menghemat energi. Nah mengenai go green, apa kira-kira yang diketahui go green? Go green adalah gerakan bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi. Wah itu terlalu luas ya? Orang kan go green kan hijau-hijau gitu dan sebagainya. Tidak melulu. Go green itu identik dengan hemat energi. Jadi ketika kita bisa menghemat energi, kita tuh sudah bisa menerapkan go green, tidak perlu yang hijau-hijau, nanti matanya hijau lagi, wah repot. Jadi bagaimana kita bisa menghemat energi dari berbagai macam sumber daya energi itu sudah kita disebut sebagai go green. Jadi ramah lingkungan, yang membuat lingkungan ini menjadi semakin sejuk. Itu manfaat kecilnya Bante. Kalau untuk masalah ke diri sendiri, kita bisa lebih mengendalikan diri dari perbuatan buruk apapun itu. Bagaimana? Sudah jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Namo Buddhaya Bante. Saya ingin menyambung pertanyaan dari calon Atas Silani. Tadi Bante menjelaskan bahwa puasa Senin Kamis yang ada di tradisi Jawa dengan Buddhis itu tidak
tidak ada pertentangan gitu selagi tidak ada pelanggaran sila gitu. Biasanya ketika seseorang melaksanakan puasa Senin Kamis itu ada motif tertentu sebelum melaksanakan itu. Misalnya saya ingin lulus ujian, makanya saya berikrar ingin berikrar ingin puasa Senin Kamis, terus saya ingin memperoleh jodoh gitu. Terus menurut agama Buddha sendiri bagaimana, Bante? Nah, inilah butuhnya kita pengertian yang Benar, baik, pengertian iya. yang benar, bahwa tujuan-tujuan yang nanti ada unsur pengumbaran nafsu, apalagi bisa merugikan pihak lainnya, itu yang harus kita cermati, kita kaji ulang. Kalau misalkan masih tujuannya ya karena memang kita manusia masih punya banyak keinginan ya, ya semoga dengan puasa ini saya bisa lulus ujian. Tapi tidak berhenti sampai di situ, belajar. Iya. Lah kalau cuma puasa lulus Puasa ujian, pingsan nanti ujian. Kekurangan energi, tidak belajar dan sebagainya, soalnya susah, lah malah jadi pingsan, malah jadi repot kan. Nah, Iya, betul. semoga dengan puasa ini saya bisa lulus ujian, belajarnya juga dilakukan. Iya. Seperti itu. Jadi bukan cuman hanya ritualnya saja, bukan hanya upacaranya saja, tapi tetap ada aplikasinya, ada usaha, ada perjuangan untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan seperti itu. Oke. Bagaimana Sila? Iya. Langsung saja ada tadi yang mau bertanya ya. Namo Buddhaya. Saya akan bertanya, kan kalau umat awam yang lain yang sedang berpuasa kan ibu yang sedang mengandung, terus orang tua ibu-ibu yang sedang menyusui kan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Oke. Nah, menurut Buddhis aturan berpuasa itu bagaimana, Bante? Iya, wah, biasanya ini- kan kalau misalnya perempuan juga ada yang datang bulan misalnya di Banten kan juga tidak boleh ya mungkin di tetangga kita tidak boleh. Apakah di Buddhis juga boleh? Di masyarakat umum Ya. memang ada kepercayaan seperti itu, tapi di Buddhis tidak. Kenapa, Jadi Bante? dia harus melihat untuk misalkan seperti ibu yang menyusui atau yang wanita sedang mengandung ya. Nah, selama dia masih kuat, masih mampu, silakan dia berpuasa. Ya tentu dia harus melihat kemampuan dari fisiknya, seperti ibunya Pangeran Siddhartha ketika sedang mengandung bayi Siddhartha. Beliau juga sering berpuasa. Jadi ketika sedang mengandung pun Ratu Mahamaya itu juga berpuasa. Karena dia punya fisik yang bagus, kemudian dia punya niat yang baik dan sebagainya, sehingga walaupun dia sedang mengandung, dia masih berpuasa. Walaupun orang itu menyusui, kalau dia bisa mengatur waktunya, dia punya kesehatan baik, dia juga bisa berpuasa. Apalagi ketika orang yang sedang, khususnya wanita yang sedang datang bulan, kan di masyarakat bilang tidak boleh datang ke tempat ibadah karena itu kotor. Justru tidak seperti itu. Justru ketika dia sedang datang bulan kan pada umumnya moodnya itu kan kurang baik kan, Iya. mudah terpancing emosi. Justru ketika dia datang ke tempat ibadah, dia merenungkan ajaran-ajarannya, dia melakukan misalkan puja bakti, sembahyang dan sebagainya, justru dia melakukan perenungan yang baik. Nah dengan perenungan yang baik, moodnya menjadi baik. Justru malah disarankan dia untuk mendekatkan diri kepada ajaran agamanya. Iya, karena apa? Itu kan kotor hanya secara fisik kan, hanya secara fisik saja kotor, dan dibilang kotor juga tidak sesungguhnya. Itu cuma siklus alami dari fisiknya perempuan. Tidak bisa disebut sebagai kotor sesungguhnya, tapi hanya sebagai siklus yang alami. Nah, sehingga yang paling utama adalah pikiran. Kalaupun fisiknya bersih, didandani, cakep, menor dan sebagainya, cantik, indah, tapi pikirannya jelek, pikirannya busuk, penuh dengan dengki, iri, dendam dan sebagainya, justru itu yang buruk. Tapi sebaliknya walaupun dia tidak dandan, dia biasa saja sederhana, tidak pakai baju yang mewah, tidak merias dan sebagainya, pikirannya penuh dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, ulas asih dan sebagainya, justru itu yang malah bagus, seperti itu. Memang idealnya dua-duanya baik, tapi tidak harus berlebihan sampai dandan, berlebihan sampai menor, sampai dakocan juga kalah gitu. Nah, tidak seperti itu. Tapi yang seimbang, dia bisa menata dirinya dengan rapi dan juga bisa menata pikirannya dengan baik, seperti itu. Ya. Bagaimana? Ada lagi? Sudah? Atas Sila nih? Sama Nara saran, oh ya. Ada yang mau bertanya? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya calon Cilacaro, Andri Prihatin, ingin bertanya. Puasa dalam agama Buddha itu tadi dijelaskan sama Bante kan makan dari jam 6 dan sebelum tengah hari sekitar jam 12 kan. Nah, pada waktu jam 6 sampai jam 12 itu tadi kita boleh makan makanan selain nasi atau kayak mana seperti buah. Itu kan boleh apa enggak, Bante? Terus yang kedua, terus selama jam 6 sampai jam 12 itu tadi kita kan makan.
makan makanan seperti makanan berat atau yang berserat kan, apakah itu bukan termasuk mengumbar nafsu atau mengumbar nafsu indera? Itu aja Bante. Ya, makasih. Oke. Pertanyaannya sesungguhnya bisa kita jadikan satu saja pertanyaannya. Mengenai waktu antara sekitar jam 6 sampai jam 11 tengah hari. Nah, sesungguhnya waktu itu adalah waktu yang tetap. Jadi maksudnya bukan berarti jam 6 sarapan, jam 7 makan biskuit, jam 8 makan kacang. Itu namanya mengumbar nafsu. Tapi selama kita makan pada saat itu jam 6 atau jam 7 kita makan sesuai kebutuhan, nanti siang lagi makan jam 11 sesuai kebutuhan, itu tidak mengumbar nafsu. Terlebih ketika kita makan itu kita merenungkan bahwa tujuan makan ini adalah untuk menyambung hidup. Supaya tubuh kita sehat, karena makanan itu sebenarnya seperti obat. Tidak untuk mempercantik atau memperindah diri, tidak ya untuk kan Nera, ya? membuat tubuh kita menjadi untuk berfoya-foya, untuk bermain dan sebagainya, bukan seperti itu, untuk bermabuk-mabukan bukan seperti itu, tapi untuk bisa menyambung hidup, untuk bisa hidup di hari ini dengan baik supaya hari esok bisa kita juga hidup dengan baik seperti itu. Nah, kalau nanti ketika makan kita milihnya yang enak-enak, yang nggak enak kita nggak ambil, bahkan kita buang jauh-jauh, itu termasuk juga mengumbar nafsu. Tapi kalau kita terima apa adanya, ya sudahlah, saya dapatnya seperti ini, saya gunakan tanpa ada ketamakan, tanpa ada kelekatan, tanpa ada nafsu yang berlebihan, yaitu cara makan yang bijak seperti itu. Jadi nanti memang ini kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita makan tepat waktunya itu sekitar jam 7 dan jam 11 itu, ketika kita menggunakan makanan itu dengan tepat, kita tidak mengumbar kesenangan lidah kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita tidak membenci yang tidak kita suka, tidak melekati yang kita suka seperti itu, nah itu cara yang bijak. Tapi kalau kita malah mengumbar nafsu ketika pada jam makan tersebut, itu juga memang tidak baik seperti itu. Jadi diharapkan kita mengerti hakikat penggunaan dari makanan tersebut, yaitu untuk supaya hidup lebih nyaman, sehingga bisa melanjutkan hidup di hari esok. Iya, bagaimana? Iya. Nah, ini Bante, pertanyaan terakhir dari saya, Bante. Nah, biasanya yang saya tahu ada beberapa biku dan juga samanera, ada juga beberapa umat awam yang melakukan melakukan puasa hanya makan pada siang hari sebelum tengah hari ya. Jadi hanya satu kali. Nah, apakah itu bertentangan atau tidak, ataukah itu memang dianjurkan, Bante? Biasanya yang belakangan ini di zaman Sang Buddha memang makannya sekali, gitu. Makannya sekali. Belakangan karena memang juga umat ingin berbuat baik, umat ingin berbakti, sehingga terjadilah kebiasaan makan 2 kali. Karena dulu makan sekali itu ya pokoknya di antara menjelang siang itu. Karena pagi-pagi pergi berpindah patah yang sangat jauh jaraknya, bisa berkilo-kilometer. Nah, sehingga nanti pulang ke wihara sudah menjelang siang. Nah, kemudian makanan itu dimakan. Nah, sekarang karena juga umat-umat datang ke wihara, mereka berdana makanan pagi dan siang, sehingga muncullah kebiasaan makan 2 kali, pagi dan siang. Itu tidak melanggar aturan, itu tetap masih sesuai. Nah, yang tidak sesuai itu makan lebih dari 2 kali. Dalam tradisi kita seperti itu. Jadi tidak makan 2 kali. Nah, yang mau makan sekali juga boleh. Bahkan yang tidak makan pun tidak masalah. Kenapa? Nggak dapat makan. Ya mungkin karena perjalanan, ketelisut waktu dan sebagainya, lupa ada yang ngasih, ya tidak masalah. Karena masih bisa ketemu besok, atau paling tidak masih bisa minum air bening seperti itu. Iya. Jadi. Iya. Baik, Bante, sudah 60 menit sudah kita berbincang-bincang. Sudah waktunya Bante untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa dan juga samanera Tasilani dan juga yang lainnya. Ya, kepada hadirin sekalian yang berbahagia, puasa atau pengendalian diri ini memang sangat bagus. Bukan hanya ketika waktu-waktu khusus, bukan hanya waktu-waktu sepakat kita menjalankan puasa atau pengendalian diri, tetapi hendaknya setiap saat, setiap waktu kita berusaha untuk mengendalikan diri. Nah, di mana ada waktu disepakati kita melakukan puasa atau pengendalian diri, disitulah kita semakin intensif, semakin teliti, semakin saksama untuk mengendalikan indera-indera kita, untuk mengendalikan diri kita. Sehingga nanti di luar waktu tidak disepakati melakukan puasa, pengendalian diri kita pun kita bisa terus jaga, terus terapkan. Karena dengan mengendalikan diri kita menjadi tentram, menjadi damai, tetangga kita, lingkungan kita, yang di sekitar kita pun menjadi tentram, menjadi damai. Tapi kalau kita tidak mengendalikan diri kita juga tidak damai, tidak tentram, lingkungan sekitar kita pun, tetangga kita sekitar pun juga tidak akan merasa damai. Jadi manfaatnya sangat besar, baik untuk diri kita maupun bagi pihak yang lainnya. Jadi ini sangat baik untuk dijalankan seperti itu ya, Bante. Ya, baik Bante, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga atas penjelasannya yang pasti akan sangat bermanfaat sekali bagi kami semua
Dan Samanera Atasilani, calon Silacaro, Atasilani, kami sampaikan terima kasih banyak atas waktunya juga. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir pula Manage Your Mind pada kesempatan kali ini. Saya Sinta beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Manage Your Mind pada hari dan jam yang sama. Mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.